Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Azizah, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Prodi Administrasi Pendidikan, akan membahas mata kuliah Pendidikan Agama Islam tentang hakikat manusia. Hakikat manusia. Pengertian hakikat manusia yaitu di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia beserta dengan tugas-tugasnya. Islam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Kedua, penciptaan manusia menurut Al-Quran. Pertama, Al-Insan. Dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 65 kali yang berbicara tentang manusia secara utuh sebagai manusia. Kata insan ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang kedua, Al-Bashar. Dalam Al-Quran disebut sebanyak 27 kali memberikan referensi pada manusia sebagai makhluk biologis. Yang ketiga, An-Nas. Paling sering disebut dalam Al-Quran yaitu sebanyak 240 kali An-Nas mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70 yang dimana artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ayat ini menekankan tentang kemuliaan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ketiga, dimensi hakikat manusia. Yang pertama, sebagai makhluk individual. Yang kedua, sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, sebagai makhluk susila. Dan yang keempat, sebagai makhluk religius. Yang keempat, fungsi kehidupan manusia. Tugas atau fungsi manusia di dalam kehidupan ini adalah menjalankan peranan itu dengan sempurna dan senantiasa menambah kesempurnaan itu sampai akhir hayatnya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu penciptaan manusia menurut Al-Quran. Manusia pada hakikatnya adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia beserta dengan tugas-tugasnya. Islam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Al-Quran menyatakan proses penciptaan manusia mempunyai 2 tahapan yang berbeda, yaitu yang pertama disebut dengan tahapan primordial. Manusia pertama adalah Nabi Adam alaihi salam, diciptakan dari tanah yang dibentuk Allah dengan seindah-indahnya. Kemudian Allah meniupkan ruh kepadanya. Kedua, disebut dengan tahapan biologi. Di dalam proses ini, manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani atau nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku atau alaqah yang menggantung di dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikan segumpal daging atau mudghah dan kemudian dibalut dengan tulang belulang, lalu kepadanya ditiupkan ruh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah dan mengikuti jalan yang benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.